Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, selamat siang. Baik, pada video kali ini kita akan praktikum terkait dengan Lab Development Attribute kali di Linux Virtual Machine. Nah, jadi di sini kita akan belajar beberapa step by step bagaimana cara, kalau di sini kan dasarnya ya kayak ngedeploy Linux virtual machine gitu menggunakan VirtualBox. Nah, terus juga kita akan ada explore terkait dengan perintah dasar Linux itu seperti biasa, yang dimana tujuannya nanti di sini supaya kita bisa terbiasalah untuk bekerja dalam sistem operasi Linux, memahami konsep root privilege, serta juga pemanfaatan fitur terminal seperti command history maupun tab completion dan lain sebagainya. Nah, pada lab kali ini kita bukan cuman belajar, ini kan dasarnya ya, install ini udah bisa, lalu juga kita unduh untuk OVA file kalinya. Nah, tapi juga di sini kita gunain atau kita mempraktikkan dasar-dasar penggunaan kali sebagai alat utama dalam teknik atau belajar di etik hacker dan juga cyber security. Nah, di sini ada beberapa part. Yang pertama, di part kedua di sini akan ada explore Linux seperti biasa. Nanti kita akan ngikutin beberapa perintah sudo, vsudo, sudo vsudo, dan lain sebagainya, yang dimana memiliki perintah masing-masing, pemanfaatnya masing-masing, dan juga ada beberapa pertanyaan evaluasi yang dimana nanti akan saya buat di laporan praktikum. Nanti di laporan praktikum juga akan ada link dari video yang akan saya buat ini. Oke. Sini pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita jawab nanti. Nah, di sini sebelumnya kan kita goalsnya untuk lab yang di awal ini kan kita ngedownload atau nginstall dan juga ngejalanin Linux kalinya di VM ya. Dan juga nanti akan pengenalan terkait dengan peran root user, perintah sudo seperti biasa basicnya. Terus ngerti cara mengulang perintah, kan di sini ada kayak tab ngulang perintah dengan cepat pakai history maupun up atau down around gitu. Nah, juga di sini itu akan ada belajar efisiensi di terminalnya juga. Jadi tab completion atau grip dan lain-lainnya itu nanti bakal kita coba seperti itu, kita explore. Nah, karena sebelumnya ini saya sudah download dan juga sudah saya lakukan untuk OVA kalinya, jadi tinggal kita start aja. Oke, nah di sini kita akan memasukkan untuk login ya. Loginnya seperti yang tertera di sini. Loginnya pakai user kali dan juga passwordnya yaitu password kali. Dan ya, dia untuk ketika kita ketikkan perintah vsudo, maka dia akan muncul permisi, yaitu si perintah vsudo ini itu dipakai untuk mengedit terkait dengan file konfigurasi sudo. Tapi karena kita sebagai user biasa, kita tidak bisa memiliki izinnya, sehingga akan muncul pesan seperti ini. Nah, kemudian ada juga untuk menggunakan sudo, kita bisa menjalankan perintah sebagai root. Nah, perintahnya itu juga bisa sudo vsudo. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan password gitu kan. Nah, setelah kita memasukkan password, nanti kita akan bisa mengakses si filenya seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa
perintah untuk memfilter file. Jadi untuk kita mencari baris yang mengandung kata sudo, misalkan nih ya, grep sudo nah, ketika kita menggunakan perintah ini, maka perintah ini akan memfilter file etc group itu untuk cari baris yang mengandung kata sudo. Gitu. Nah, di sini 27 kali. Nah, hasilnya berarti kan nunjukin user kalinya itu termasuk ke dalam grup sudo, yang artinya bisa menjalankan perintah root dengan sudo. Seperti itu. Kalau untuk basicnya ini seperti ini. Nah, kemudian itu ada juga terkait dengan keyword shortcutnya. Nah, ada perintah seperti up around, terus ada down, itu juga diperintahkan untuk lebih efisiensi lah. Kayak misalkan kita tekan panah atas. Nah, itu seperti biasa kayak kita praktikum gitu. Jadi dia istilahnya mempercepat aja lah, mempercepat kita. Jadi untuk tools-toolsnya itu akan lebih gampang seperti itu. Nah, nanti dia akan muncul perintah yang sebelumnya diketik seperti yang tadi ini kan, seperti yang ada di layar ini. Terus ada juga untuk history. Misalkan kita ketikkan perintah history, dia akan menampilkan seluruh komen yang memang sudah dijalankan di sesi terminal. Seperti ini contohnya, seperti itu. Nah, terus juga untuk menjalankan ulang perintah, misalkan nih, ini kan ada perintah 1, 2, 3, dan 4, ya kan. Nah, misalkan kita ingin menjalankan perintah yang kedua gitu, atau yang ketiga, itu bisa menggunakan perintah seperti ini. Misalkan kita jalanin perintah yang ketiga, maka dia akan menjalankan itu sesuai dengan historinya. Seperti itu teman-teman. Terus juga kita bisa satu lagi itu kita bisa panggil perintah dengan string. Jadi ketika ngejalanin ulang perintah yang terakhir, kita bisa mulai katanya itu pakai his, yaitu his itu tuh history. Misalkan his, lalu kita ketik tab. Jadi ini pakai tanda panah, tanda seru his. Seperti itu. Kurang lebih untuk dasarnya sih seperti ini ya. Dasarnya seperti ini, nggak jauh beda sama apa yang memang sudah kita pelajari di semester-semester sebelumnya, memang basicnya. Dan kurang lebih untuk tinjauannya cukup di sini, karena memang untuk labnya pun dia hanya memberitahukan ini. Dan untuk evaluasi pertanyaan-pertanyaan